Halo semuanya, jadi kali ini kelompok kami bakal bahas tentang salah satu kasus yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara atau biasa disebut dengan PTUN. Buat yang mungkin belum terlalu familiar, PTUN ini adalah pengadilan yang ngurusin sengketa antara masyarakat atau badan hukum dengan pejabat pemerintah. Biasanya karena adanya keputusan yang dianggap merugikan salah satu pihak. Nah, di kasus yang kami bahas ini ada persoalan tentang kasus permintaan penghapusan frasa habis dalam surat riwayat tanah. Dan pembahasannya nanti kami bakal ceritain latar belakangnya sampai hasil putusan akhirnya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke inti pembahasan kasusnya. Nomor perkara 73-G-2025-PTUN.SBY. Penggugatnya adalah Haja Maryawati SE dan tergugatnya adalah Lurah Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Kuasa hukum penggugat Mamat Muwajib SH dan saksi penggugatnya Patmono Adi. Lalu jenis perkaranya adalah pertanahan. Objeknya surat riwayat tanah nomor 693/356/436.9.18.6 tertanggal 19 Juni 2024. Kronologi kasus tersebut, pada tahun 1995, penggugat memiliki tanah 1 hektar, separuhnya dijual, sisanya ditinggalkan. Lalu tanah sisa mulai ditempati pihak lain tanpa izin resmi pada tahun 1995 sekitar sampai tahun 2005. Lalu pada 2012 separuh dari sisa tanah disertifikatkan. Pada tahun 2022, penggugat menemukan frasa habis dalam surat riwayat tanah atau petok D. Lalu, pada 2023, penggugat meminta penghapusan frasa habis namun ditolak oleh Lurah dan Pemkot. Akhirnya karena tidak ada dokumen mutasi diberikan, penggugat ajukan gugatan ke PTN pada tahun 2024 dan kasus ini diproses pada tahun 2025. Permasalahan hukumnya, apakah pencantuman frasa habis merupakan keputusan tata usaha negara yang bisa digugat? Lalu, apakah lurah baru sebagai pejabat saat ini bisa digugat atas keputusan lurah sebelumnya atau tanggung jawab ex officio? Lalu, apakah objek gugatan ini masuk dalam kewenangan PTUN atau seharusnya malah ke pengadilan negeri karena menyangkut tanah? Riwayat sidang. Pada tanggal 18 Juni 2025, pendaftaran perkara, penetapan dismisal diterima, majelis hakim atau hakim, penunjukan panitera pengganti dan penunjukan jurusita. Lalu 19 Juni 2025, pemeriksaan persiapan, dan 2 Juli 2025, penetapan kembali majelis hakim atau hakim. Lalu 22 Juli 2025, penetapan hari sidang pertama, 29 Juli 2025, sidang pertama, 9 September 2025, penyampaian bukti dari pihak penggugat dan pemeriksaan saksi penggugat. Lalu 16 September 2025, penyampaian bukti dari pihak tergugat. 23 September 2025, persidangan ditunda. Lalu 7 Oktober 2025, pernyataan kesimpulan para pihak secara elektronik. Dan pada tanggal 21 Oktober 2025, pembacaan putusan secara elektronik. Bukti penggugat yang pertama, SHM sebagian tanah yang tersisa pada tahun 2012. Bukti pembelian tahun 1995. Yang kedua, permohonan penghapusan frasa habis dan surat penolakan. 3. Surat permintaan riwayat mutasi atau sengketa, yaitu tidak dijawab. Yang keempat, kesaksian Bapak Kartono, pihak yang mengurus sertifikat dan tahu kondisi lapangan. Bukti tergugat, surat keterangan riwayat tanah yang memuat kata habis, posita, frasa habis dicantumkan tanpa proses hukum, tanpa bukti mutasi, dan merugikan penggugat. Surat tersebut menyebabkan hambatan administratif saat penggugat ingin mengurus pertanahan lebih lanjut di BPN. Gugatan ini tidak menyangkut status kepemilikan tanah, menyatakan bahwa tindakan administratif tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hukum penggugat. Petitum, frasa habis dinyatakan tidak sah atau batal, memerintahkan lurah untuk menghapus frasa tersebut dari riwayat tanah, memulihkan hak administratif penggugat agar dapat mengurus ke BPN. Selanjutnya, eksepsi tergugat. Yang pertama, absolut. PTUN tidak berwenang karena ini sebenarnya sengketa kepemilikan, bukan administratif. 2. Relatif. Gugatan campur aduk administrasi dan masalah kepemilikan. Ketiga, ex officio. Lurah baru, bukan pembuat surat habis, sehingga tidak dapat diminta mengubah keputusan. Yang keempat, penggugat sebelumnya mengatakan tidak akan mempermasalahkan kata habis, namun sekarang menggugat. Replik penggugat.
Yang pertama, PT UN berwenang karena ini adalah masalah legalitas surat administrasi, bukan kepemilikan. Yang kedua, lurah baru tetap bisa digugat karena memegang jabatan struktural atau ex officio. Yang ketiga, tidak ada dokumen mutasi atau pelepasan hak frasa habis yang jelas, tidak punya dasar hukum. Yang keempat, frasa habis berdampak langsung, menghambat pengurusan ke BPN dan memperlemah legalitas penggugat. Observasi dan analisis hukum. Yang pertama, penggugat tidak menggugat soal kepemilikan, tapi soal salah administrasi. Yang kedua, adanya frasa habis dapat dikategorikan sebagai KTUN jika berdampak hukum nyata, misal menghambat sertifikasi. Yang ketiga, tidak adanya mutasi, namun tanah disebut habis yang membuktikan adanya cacat prosedur. Yang keempat, ada tanggung jawab ex officio lurah baru diakui dalam administrasi. Maksudnya hukum administrasi. Yang kelima, jika benar frasa habis tanpa dasar hukum, maka ada pelanggaran asas legalitas dan akuntabilitas pemerintahan. Hasil putusan kasus. Hasil putusan kasus ini bukanlah putusan first type. Sumber hukumnya berdasarkan perundang-undangan. Amar putusnya menyatakan: 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000. Yang ketiga, minutasi atau tahap akhir dalam proses penyusunan putusan atau penetapan pengadilan, yaitu penyusunan dan penandatanganan berkas resmi atau yang disebut minut putusan oleh hakim dan panitera pengganti untuk kemudian disimpan sebagai arsip resmi pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober tahun 2025. Kesimpulan, gugatan sah jika frasa habis terbukti menimbulkan akibat hukum dan tidak memiliki dasar ilegal. PT UN berwenang jika objek gugatan adalah keputusan administrasi, bukan sengketa tanah. Bila terbukti cacat prosedur, PT UN dapat membatalkan frasa habis dan memerintahkan koreksi dokumen. Yang terakhir, penggugat hanya ingin memulihkan hak administratif agar bisa mengurus tanahnya secara sah. Walaupun penggugat berharap dapat memulihkan hak administratifnya, namun majelis hakim menilai gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun material yang ditentukan, sehingga tidak dapat diterima. Dengan demikian, hak administratif yang disengketakan belum dapat dipulihkan melalui putusan ini dan memerlukan langkah-langkah hukum yang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan selesainya proses persidangan dan diterbitkannya putusan serta minutasi pada tanggal 21 Oktober 2025, maka seluruh rangkaian perkara ini dinyatakan tuntas secara hukum. Putusan tersebut menjadi dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap secara administratif. Segala proses telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menandai berakhirnya tahapan perkara ini secara sah dan tertib peradilan. Demikian rangkaian pembahasan mengenai putusan ini. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap sengketa administrasi harus berlandaskan pada bukti dan dasar hukum yang kuat. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya kepastian hukum dalam setiap keputusan administrasi negara. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video lainnya ya.